dengan Teacher As dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk kali ini kita membahas masih lanjutan materi minggu kemarin, yaitu tentang menganalisis laporan keuangan sederhana. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan. Nah, pada umumnya jenis laporan keuangan yang bisa atau dapat dibuat oleh perusahaan itu kita bagi atas 4. Pertama, laporan laba rugi. Kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan neraca. Dan yang keempat, laporan arus kas. Nah, kita masuk yang pertama tentang laporan laba rugi. Nah, yang dikatakan dengan laporan laba rugi ini adalah laporan yang berisi meliputi beban dan pendapatan, sehingga diketahui berapa besarnya laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan selama satu prodi akuntansi. Dalam laporan laba rugi ini hanya berisi 2 perkiraan, yaitu perkiraan pendapatan dan beban. Nah, jika pendapatan lebih besar dari beban, maka akan diperoleh laba perusahaan. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari beban, akan diperoleh rugi perusahaan. Dalam menyusun laporan laba rugi ini dapat kita sajikan dalam 2 langkah. Yang pertama ada kita sebut dengan langkah tunggal atau langsung. Nah, bentuk penyajian dengan cara langkah tunggal atau langsung ini adalah dengan cara mengelompokkan seluruh pendapatan, kemudian seluruh kelompok beban, dan disajikan secara global. Yang kedua ada kita sebut dengan langkah ganda. Nah, bentuk penyajian langkah ganda di sini menyajikan secara terperinci pendapatan operasional, beban operasional, kemudian pendapatan dan beban lain-lainnya. Nah, berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia, cara penyajian laporan laba rugi dapat disajikan sebagai berikut. Pertama, harus memuat secara terperinci unsur-unsur pendapatan dan beban. Yang kedua, sebaiknya disusun dalam bentuk berurutan ke bawah atau stafel. Dan yang ketiga, harus dipisahkan antara hasil dari bidang usaha utama dengan hasil bidang usaha lainnya. Nah, secara garis besar, di dalam laporan laba rugi harus mengandung 4 unsur. Apa saja? Pertama, ada kita sebut dengan pendapatan atau revenue. Yang kedua, ada kita sebut dengan beban atau expense. Yang ketiga, ada kita sebut dengan keuntungan atau profit. Dan yang keempat, ada kita sebut dengan kerugian atau loss. Nah, bagaimana bentuk format laporan laba rugi tersebut? Nah, bentuk formatnya bisa kita lihat seperti berikut ini. Adapun tujuan penyusunan laporan laba rugi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui jumlah pajak yang akan ditanggung perusahaan. Yang kedua, untuk pengecekan histori perolehan laba rugi dari waktu ke waktu. Yang ketiga, untuk mengecek efisiensi dan efektivitas usaha. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan data tentang keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Demikian materi kita untuk hari ini. Minggu besok kita lanjutkan lagi dengan materi penyusunan laporan neraca. Sampai jumpa.